Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang terhormat tim penilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Simon Tinabilah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 1924780339. Saya dipanggil PPG dari SMK Wiyata Mandala Bakti Jakarta dan saya melakukan uji kinerja PPG di SMP Hang Tua 1 Jakarta di kelas 8 mata pelajaran IPA dengan materi struktur bumi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Apa kabar? Hari ini kita akan melakukan pelajaran kita. Namun sebelumnya saya mau cek dulu, apakah semuanya hadir? Semuanya hadir ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti mulai ke depan berdoa. Sebelum kita mulai belajar PPG, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam keadaan dimulai. Terima kasih Pak Mateo. Oke, baik. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, sebelum kita belajar, kita punya pantun ya, nanti dijelaskan ya. Pantunnya, ke pasar membeli pepaya, tak lupa membeli selendang biru. Jangan malas, terus berdaya. Rajin belajar, dapatkan ilmu. Lakukan atau bertamu, datang sendiri ketika wajar. Jika ingin mendapatkan ilmu, rajin-rajinlah dalam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama adalah saling menghargai dan apa? Guru dan juga para teman-teman dan juga diskusi kelompok. Yang berikut adalah menjaga kebersihan kelas selama pembelajaran berlangsung, tidak membuang nafas sembarangan. Yang berikut adalah yang ketiga, tidak bermain-main saat apa? Pembelajaran berlangsung. Yang keempat, berdiskusi aktif dalam kelompok ketika ada tugas kelompok. Jangan pasif tapi semuanya aktif. Yang berikut, tidak membuat kegaduhan sehingga mengganggu kelompok lain. Bila ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Terus nanti bagian berikutnya misalkan kita nanti ada apa? Presentasi kelompok. Kesepakatannya adalah waktu presentasi 5-10 menit. Terus kelompok audiens harus memperhatikan kelompok lain yang tampil. Terus yang berikutnya lagi adalah kelompok audiens berhak untuk apa? Menilai kelompok yang tampil. Terus kelompok yang tampil diperbolehkan untuk mengulang bila memang diperlukan. Ya, semuanya sepakat ya untuk pasal ini ya. Baik, kita breaking tepuk IPA. Semuanya tahu? Ya, boleh berdiri dulu sebentar. Baik, tepuk IPA. Ingin tahu kasih coba, aku bisa. Baik, bukan untuk kita semua. Kembali kita mau lanjutkan pembelajaran. Baik, hari ini kita akan masuk ke bagian yang berikut dalam pembelajaran kita hari ini tentang struktur bumi. Tapi sebelum kita belajar tentang struktur bumi, saya mau tanyakan dulu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Campuran. Tentang apa? Campuran itu ada berapa?
saja? Contoh campuran homogen apa? Oke, air sirup ya. Buat ketika buat sirup. Terus apa lagi yang ikut apa lagi? Contoh campuran heterogen? Ya, jadi untuk campuran heterogen kita membuat kopi, kita bisa pisahkan antara apa serbuk kopi dan pelarutnya ya. Terus yang berikutnya lagi adalah apa? Ketika kita membuat sirup itu dimasukkan ke dalam contoh daripada apa campuran. Oke, baik, hari ini kita mau belajar tentang apa? Baik, adapun tujuan pembelajarannya, jadi setelah belajar hari ini peserta didik hebat bisa menguraikan struktur lapisan bumi yang terdiri atas apa? Kerak bumi, mantel bumi, dan apa? Ini yang pembelajaran pertama. Menguraikan struktur lapisan bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan yang kedua menjelaskan karakteristik lapisan kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi dengan jelas. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu mengupas telur rebus? Siapa yang mau telur? Oke ya, tahu ya. Berarti semua orang pernah ya, semua yang peserta yang ada di sini sudah pernah mengupas telur ya. Biasanya buat apa? Buat ya. Oke, yang berikutnya apa lagi? Apa saja lapisan-lapisan telur rebus? Ada yang tahu? Coba deh kalian bayangin dulu deh kalau telur yang sudah direbus ketika kita belah bagi dua lapisannya apa? Ada cangkang, putih telur, kuning telur. Ada yang lain lagi? Ada lapisan yang lain yang belum tersebutkan. Oke, kita coba lihat. Ini contoh ya, telur yang sudah direbus dan dibelah. Oke, nanti kita lihat di sini. Jadi struktur telur itu ada cangkang ya, bagian yang kita lihat ada cangkang, apa lagi? Ada membran luar, membran dalam, telur, membran vitalin. Terus apa lagi? Kuning telur, ada kelenjar dan apa? Nah, struktur bumi kita itu bentuknya seperti apa? Telur, ada lapisan-lapisan. Hari ini kita akan bahas dengan jelas ya. Baik, sebelum masih membahas lebih lanjut, kita menonton video penjelasan tentang struktur bumi. Mengenal struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tapi, tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga, dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25 sampai 40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalan kerak bumi yang paling tipis nih teman-teman, hanya 5 km.
Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra dari batuan basalt. Oke, baik. Tadi kalian sudah tonton video. Kira-kira ada yang bisa nggak kasih komentar apa yang kamu dapat ketika mengikuti atau mendengar atau melihat video yang tadi Mas tampilkan? Video tadi saya pelajaran berbumi yang memiliki tiga bagian itu kerak bumi, mata bumi, dan jadi bumi. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat baik, kawan. Cewek boleh? Naila, silakan berdiri. Bisa ceritakan singkat saja poin yang kamu dapat dari video yang tadi kita nonton. Kita bisa belajar pelajaran baru seperti bumi tidak hanya mempunyai model mempunyai beberapa beberapa lapisan yang menggunakan kompas dan ya kandungan yang terbanyak kita yang Bisa berada mengetahui kandungan dari setiap lapisan. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk saya. Yang kita tahu bumi itu bulat itu aja ya selama ini. Tapi ternyata hari ini kita bisa belajar tentang struktur itu, bicara tentang susunan ya, dari yang paling luar sampai yang paling dalam atau sebaliknya dari yang paling dalam sampai bagian luar. Hari ini kita akan identifikasi, nanti Pak Sunan juga akan kasih kalian terkait, jadi kita akan makin jelas pembelajaran kita tentang batasan. Ya, oke. Baik, jadi hari ini kita lihat struktur bumi ya, pasti penjelasan sedikit lagi. Jadi struktur bumi itu terdiri dari beberapa lapisan yang memiliki komposisi dan sifat fisik yang berbeda. Lapisan-lapisan bumi itu membentuk sistem yang berperan dalam proses geologi. Terus lapisan-lapisan bumi, yang pertama apa namanya? Inti bumi, terdiri dari inti luar atau dalam berbentuk cair, dan di dalam itu padat, yang terutama terdiri dari besi dan jadi inti bumi itu ada unsur yang lain, tapi yang paling banyak adalah ada besi dan apa? Terus yang berikutnya lagi apa? Mantel bumi, lapisan di bawah daripada kerak bumi, ini yang bagian tengahnya nomor 2. Lapisan di bawah kerak yang bersifat plastis dan sebagian besar terdiri dari batuan silica. Terus yang berikut, yang ketiga adalah apa? Kerak bumi. Nah, lapisan paling luar terbagi menjadi kerak samudra dan kerak udara. Oke, terus yang berikutnya lagi adalah inti bumi. Nah, inti bumi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama apa? Inti luar, kerak berbentuk cair terbuat dari besi dan nikel. Terus apalagi yang kedua dari di dalam padat, suhu sangat tinggi, juga terbuat dari besi dan apa? Yang berikut adalah mantel bumi, terletak di bawah kerak, tebalnya sekitar 2.900 kilometer, terdiri dari material yang lebih padat dan panas, sebagian besar dalam bentuk batuan yang dapat bergerak perlahan. Yang berikut adalah kerak bumi. Kita ada di mana manusia? Di mana? Kita ada di salah satu lapisan dari struktur bumi itu. Kita ada di bagian kerak bumi. Oke, ketebalan bervariasi sekitar berapa? 5 sampai 10 km dasar samudra dan 30 sampai 70 km di benua, terdiri dari batuan silica dengan komposisi yang berbeda antara kerak samudra dan baik, kita akan masuk pada tugas kelompok ya. Sebelum tugas kelompok, kita mau yel-yel anak Indonesia hebat. Boleh? Anak Indonesia hebat, sehat, Saya besok akan bagikan RKPD, nanti kalian boleh mengerjakannya waktunya ya.
KPP yang bisa buka LHS-nya juga, bukti banyak, bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan sudah bisa. Sudah? Oke, baik. Sebelum kita presentasi per kelompok, kita mau speaking tepuk tangan ya. Kita mulai, kamu keren. Aku keren. Aku keren. Kita keren. Semua keren. Sekarang langsung kasih kesempatan kelompok satu untuk maju. Silakan. Kelompok satu. Maju. Satu sama aja, satu sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 kelompoknya ingin menjelaskan sebelumnya perkenalan saya dari kelompok 1 kami dari kelompok 1 ingin presentasikan beberapa kegiatan atau kita beberapa link apa ya, lapisan kue terdiri dari kami makaroni astenosfer, mesosfer, inti luar dan inti dalam. Kami terbagi menjadi dua, rumah dan serta rumah. Mal pada tetapi lebih ringan untuk menjalani. Kesusun menjalani ekor aluminium membentuk rumah dan hubungan. Sementara list lebih pada kesusun belakang, silikon dan aluminium membentuk dasar samudra. Di transfer karakteristik utamanya aku dan saya satu kerak manipulasi bisa menjadi lagi dan memiliki kedalaman ketebalan sampai 100 km dari permukaan. Astenosfer memiliki kedalaman dan ketebalan mulai dari 100 sampai 350 km. Karakteristik utamanya dapat cair, plastis, memungkinkan konveksi, membantu pergerakan rem. Software karakteristiknya bantuan pada sangat kuat, tekanan besar membuat tetap pada sisi subur. Ketebalannya sekitar 350 sampai 2900 km. Di luar karakteristiknya cair, mesin, tersusun mesin dan udara. Pergerakannya menghasilkan medan magnet. Ketebalannya sekitar 2900 sampai 5150 km. Di dalam karakteristiknya padat akibat tekanan sangat besar, juga tersusun besi dan gas tersebut bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 Celcius. Ketebalannya 5.150 sampai 6.371 km hingga pusat bumi. Nah, ada yang ingin bertanya? Orang penanya ya, Yang bertanya, dua penanya dari beberapa kelompok kami. Penanya dari kelompok. Jadi pada berdiri, kelompok kami present.
perbedaan antara kerak bumi dan kerak samudra. Penebalan semua menyebar. Perbedaannya mulai dari ketebalan dan komposisinya. Kerak bumi lebih tebal, dari 30 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra lebih tipis, mulai dari 5 sampai 10 km. Lalu perbedaan antara kerak bumi dan kerak samudra ada pada komposisinya. Kerak bumi kayak granit atau spiral, dan kerak samudra kayak basal atau spiral. Lalu ada perbedaan pada kepadatannya. Kerak samudra lebih padat. Jawabannya. Sudah terjawab? Ada lagi satu orang menanya lagi, satu kelompok. Pak Herman, Sebutkan dan jelaskan 3 bagian materi bumi. secara spesifik aja. Atmosfer bagian teratas keras membantu pen. Yang kedua adalah Coba pertanyaannya diulang, teman-teman. Apa pertanyaannya kamu? Sebutkan dan jelaskan 3 bagian materi bumi. 3 bagian mantel bumi. Di spesifik aja. Ya. 3 bagian bumi. Yang pertama ada litosfer. Litosfer bagian teratas keras dan membentuk lempeng. Astenosfer lapisan plastis memungkinkan lempeng bergerak, dan mesosfer bagian yang lebih dalam padat akibat tekanan besar. Itu jawabannya. Baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Baik, selanjutnya. Baik ya, jadi semua sudah presentasi dengan ini. Ada banyak yang kita pelajari di sisa apa? Lapisan. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Jadi tadi kalian sudah belajar bahwa bumi itu apa, memiliki apa? Lapisan-lapisan dari yang paling luar sampai paling dalam. Yang paling luar apa namanya tadi? Oke, yang berikutnya? Yang berikutnya lagi? Jadi intinya ada berapa? Di dalam dan luar. Kalau misalkan dari dalam, lapisan paling dalam sampai yang paling terluar, berarti urutannya apa? Di dalam, semuanya udah paham ya. Tepuk tangan dulu deh untuk kita. Nah, kesimpulannya struktur bumi itu terdiri atas apa? Lapisan-lapisan dengan karakteristik yang tadi kalian sudah menjelaskan per kelompok semuanya. Jadi setiap lapisan punya apa ciri-ciri tersendiri ya. Secara karakteristik lapisan-lapisannya ada ukuran-ukuran tertentu ya. Terus yang berikutnya apa lagi? Gerak bumi itu adalah apa? Lapisan terluar yang tipis. Mantel adalah lapisan yang tebal di bawah dari apa? Gerak bumi. Terus yang berikutnya adalah, dan inti adalah lapisan bumi yang menjadi 2 bagian, yaitu ada yang di luar dan apa? Di dalam. Sampai di sini semuanya paham? Lagi 5 kelompok presentasi dengan apa soal yang sama, semuanya mantap ya hari ini. Oke, baik. Nah, ini ada tugas ya, apa namanya? Tugas yang kalian kerjakan di rumah. Sebagai apa? Tugas di rumah. Setiap kelompok membuat gambar apa? Struktur lapisan bumi dalam bentuk poster. Di atas apa? Nah, sesuai kreativitas kelompoknya masing-masing. Untuk ditampilkan pada apa? Pertemuan selanjutnya ya. Jadi dicatat ya, tugas ini nanti buat apa namanya? Buat gambar struktur lapisan bumi dalam bentuk poster, kita di atas gambar A5 sesuai dengan kreativitas dari kelompok masing-masing. Kita catat. Baik, kita lanjut.
Nah ini masuk kepada refleksi. Baik, refleksi ini ada pertanyaan yang pasti mau sampaikan. Yang pertama di sini, apa yang ku pelajari hari ini? Boleh disiapkan jawabannya, nanti pas mau tanya boleh langsung. Baik, 1 menit untuk siapkan jawabannya. Apa yang ku pelajari hari ini? Terus pertanyaan yang berikutnya, bagian yang kusukai hari ini. Gitu ya, ayo siapkan jawabannya. Nanti boleh disampaikan. Apa yang dipelajari hari ini? Yang pertama pertanyaannya, yang kedua, bagian yang paling kusukai dari pelajaran. Hal yang ingin diperbaiki. Oke, jadi kelompok yang pertama boleh menjawab pertanyaan apa yang kusukai hari ini. Kelompok yang berikut, yang lainnya lagi boleh. Bagian yang paling kusukai dari pelajaran hari ini. Apa hal yang belum kupahami dan yang berikut hal yang sekarang dari kelompok 1, silakan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Boleh satu orang mewakili kelompoknya berdiri? Silakan. Mempelajari tentang ini yang berisi dari ini maka Oke, baik, tepuk tangan ya. Yang kelompok 2, bagian yang paling kamu sukai dari pembelajaran sebelum hari ini. Boleh silakan perwakilan kelompoknya. Silakan berdiri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Yang berikut, satu kelompok lagi, kelompoknya Eva. Hal yang ingin kalian perbaiki, mungkin yang dari tadi kerjakan tugas dan lain sebagainya, ada yang ingin diperbaiki, ada yang mungkin. Silakan, dengan singkat saja. Atau semuanya udah oke? Semuanya udah oke. Ada satu lagi yang belum dipahami, mungkin salah satu orang. Apa semuanya udah dipahami? Semua pelajarannya sudah dipahami? Oke. Oke, yang berikutnya mungkin cukup ya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Ya, nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya adalah presentasi tugas kelompok tentang apa? Struktur bumi dalam bentuk poster. Nah, tadi yang sudah ditugaskan nanti kalian presentasikan. Setelah itu kita akan masuk ke materi selanjutnya di pertemuan berikut tentang apa? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pasti boleh minta satu orang boleh maju ke depan untuk kita doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alhamdulillah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Apa tepuk IPA, setelah itu kita akan masuk ke pelajaran. Tepuk IPA. Mungkin tahu, tapi coba aku bisa. Cukup sekian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.